Ya. Shalom alaikum. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, Pak. Anak Nuha. Kita itu amin. Ya, kita sangat istimewa. Kalau sudah gitu ya, tolong ditutup. Ya. Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Davar Elohim. Yang saya beri judul, saudara, yang saya beri judul Magevet, saudara. Ya. Wah, baterainya habis nih. Ya, yang saya beri judul yaitu Magevet. Artinya adalah handuk. Makanya gambarnya itu handuk. Di sini di rumah ada yang punya handuk. Hampir semua pasti punya itu handuk di rumah. Bahkan warnanya macam-macam, besarnya, ukurannya juga macam-macam, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebelum kita, apa sih, kenapa sih judulnya ini kok hari ini tentang handuk, saudara? Kita akan lihat, saudara. Ya. Nah, yang pertama, saudara, orang miskin pasti akan merasa bahagia jika dia memiliki uang banyak. Bener kan, saudara? Wah, aku nggak punya duit, tahu-tahu aku dikasih uang yang banyak, seneng nggak kira-kira? Senang. Saya yakin, saudara, orang yang nggak punya uang itu akan sangat bahagia kalau dia itu memiliki uang yang banyak. Mau uangnya itu kumel kek, mau uangnya itu lecek kek, yang penting punya uang. Ada orang sehat tapi nak orang gue duit pusing. Jadi pusing itu bukan karena sakit, pusing karena orang duit. Makanya saudara, kalau saudara pernah lihat iklan lucu, ada anak kecil, pernah inget dia buka pintu nih. Tadinya saya mau kasih gambar itu tapi nanti malah heboh. Terus dia buka, dia bilang gini, orang duit belas. Pernah lihat kayak gitu? Saudara, rasanya pusing, dunia kayak mau kiamat. Nah, orangnya kalau duit, saudara, wis orang duit, anaknya rewel, suaminya lungo, saudara, pusing, saudara. Nah, pasti orang miskin atau orang yang nggak punya uang dia akan merasa bahagia kalau saya dikasih uang. Lah kok ngitung duitnya receh, kabeh stoples lah, logam, tetap seneng. Kenapa? Karena dia membutuhkan apa yang dia perlukan. Kemudian yang kedua, saudara, orang yang dipenjara, ya, orang yang dipenjara mesti akan merasa bahagia jika dia sudah dibebaskan. Betul kan? Dia pasti akan merasa bahagia. Makanya kenapa seringkali ada orang yang dipenjara itu kabur, karena dia nggak betah pasti. Saudara yang dikasih, nggak ada masa tahanannya udah selesai, terus dia bilang gini, Pak, aku di sini aja lah, aku sih kerasan, nah di rumah ibu bojoku galak, terus aku neng kene nggak ada, saudara. Pasti dia lebih senang kalau dia itu bebas, saudara. Sehingga dia harus lewatin lompat pagar kek, apa kek, dikejar, dia berusaha untuk dia tidak mau, saudara. Buktinya kalau ada orang yang korupsi uangnya sampai miliaran triliun, kalau tahu dia mau ditangkap, apa yang dia lakukan? Kabur, saudara. Sekalipun uangnya banyak, tapi dia pengen bebas, pengen apa yang dia lakukan itu dia tidak mau terikat. Jadi orang yang dipenjara merasa bahagia jika dia dibebaskan. Jadi kebutuhannya orang yang nggak punya uang mesti uang. Orang yang kebutuhannya di penjara, dia kebebasan. Kemudian yang ketiga, orang yang buta akan merasa bahagia jika dia bisa melihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti aku pengen lihat. Sehingga kalau ada orang yang usianya sudah di atas 70 tahun misalnya, atau 80, biasanya sakitnya apa, saudara? Katarak. Betul kan? Biasanya mulai buram, saudara. Terus supaya dia jelas lagi, apa yang dia lakukan? Operasi katarak, saudara.
supaya melihatnya tambah jernih lagi, tambah jelas lagi, saudara. Nah, saudara, orang yang seperti itu pasti yang dibutuhkan aku bisa lihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang dia lihat itu senang. Kenapa? Karena saya ingin melihat sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, seandainya ada seorang anak nih, anak kecil itu lahir terus nggak bisa melihat. Terus kemudian dia ada perempuan di situ. Tahu-tahu dapat keajaiban, sering dia bisa melihat. Orang perempuan yang di depannya, yang dewasa itu pasti bisa dianggap ibunya. Kenapa, saudara? Karena dia belum pernah melihat ibunya. Sehingga satu kebahagiaan kalau saya ini bisa melihat. Jadi keajaiban itu terjadi, saya bisa melihat. Waduh, orang yang buta yang dibutuhkan adalah saya bisa melihat, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian yang keempat, orang yang lapar akan merasa bahagia jika dia diberi makan dengan kenyang, bukan mewahnya. Saudara, bukan mewahnya itu artinya dikasih hidangan yang mewah luar biasa. Tapi nak dia kenyang, saudara, ya seleranya nggak ada, betul nggak, saudara? Ayo, saya pernah pergi nih sama temen nih. Kemudian waktu saya mau pergi itu, saya ajak pergi itu, dia udah makan kenyang dulu. Saudara, begitu saya ajak makan, saudara, apa yang terjadi? Dia bilang, aduh, aku terlalu kenyang. Jadi saya senang, sebenarnya saya senang makanan ini tuh selera saya. Cuman karena saya udah kenyang, ya saya nggak mau. Tetapi saudara yang dikasih, orang yang sangat lapar, bener-bener lapar, apapun yang namanya makan dia akan senang. Kira-kira tahun, ya sekitar tahun habis perang lah. Dulu kita kesulitan pangan lah. Itu apa saja dicari untuk bisa buat makan, betul nggak? Makanya orang yang seusia Pak Nathan, betul ya Pak? Pak Yosef belum lah. Pak Yosef ini kan masih muda, 34 ya, 37 tuh. Pak Nathan berapa Pak? 71. Nah, Mbak Mae itu 75. Nah, pasti tahu, ngalamin saya nggak pernah makan yang memang sulit, saudara. Ibaratnya itu makan sama grek, ikan asin dibakar saja udah senangnya luar biasa, saudara. Apalagi kalau orang itu lapar. Makanya saya seringkali kalau waktu sama Bugem, kalau pas sama Trubus, Wayono, Mariati pas di ladang, waduh, kalau makan di ladang itu, saudara yang dikasih karo sambel saja itu koyo hotel bintang 5, mungkin 7 lah bintangnya. Kenapa? Karena lapar dan enak, saudara. Padahal kalau saudara tahu makan di ladang itu deket apa? Apa Pak? Saudara, yo nikmat saja. Wah, padahal ini ono pupuk, ono macem-macem, wis teko nikmat saja. Kenapa? Karena lapar. Makanya seringkali nih saya kan orang kalau lapar itu makan itu menyenangkan, lahap, saudara. Kita ini makanan ini sama kuah tok, tapi karena lapar tuh makanan itu nafsu makannya luar biasa. Saudara yang dikasih makan, makanya jika orang yang lapar itu akan merasa senang kalau saya dikasih makan. Saya sering juga lihat kalau ada video motivasi, ada orang yang kadang waktu dia bantu orang dikasih uang nggak mau, tapi saat orang itu punya roti atau punya makanan, saya butuh itu saja. Kenapa? Karena yang dia butuhkan bukan uang, tapi yang dia butuhkan saat itu adalah makanan, saudara. Saudara yang dikasih sama dengan kalau orang lagi nggak punya baju nih, wis telanjang, nggak punya baju, cuma celana pendek, terus suhunya dingin, yang dibutuhkan dia, mas saudara, selimut pakaian. Saudara kasih makan pun juga kalau kedinginan dia mungkin nggak selera. Artinya sesuai apa yang dia butuhkan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang Tuhan itu memberi apa yang memang kita butuhkan. Tapi seringkali kita mau apa yang sesuai selera kita, bukan apa yang maunya Tuhan. Ya saudara, seringkali kita itu begitu, saudara. Tuhan, ini sudah dikasih bubur, sambelnya mana? Nggak sudah dikasih sambel, nggak kasih kuah dikit dong Tuhan, biar ada rasa-rasanya. Wes dikasih bubur, sambel, kuah, Tuhan masih kurang nih, apa? Kerupuk.
Mbok tambahin kerupuk. Nanti kasih kerupuk, masih nganyang lagi. Teh manisnya mana? Saudara, seringkali kita seperti itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Makanya istilahnya begini, saudara. Coba kalau nggak percaya nih, laki-laki sama perempuan itu beda. Jujur, pasti beda. Saya kalau pergi sama Bu Gemni, pergi nih, fokus. Pak, beli baju buat pelayanan besok. Saya kalau sudah melihat baju satu, ya wis. Betul nggak, saudara? Lihat baju itu cocok, pakai wis. Kalau nggak percaya tanya Tri deh. Tapi Tri sama Wahyu pergi beda nih. Tujuannya nyelek kaos. Iki sehentuk celana pendek, sepatu, kaos kaki, isi tumpuan macam-macam. Biasanya begitu. Bener apa bener? jadi saudara, kadang fokusnya itu hilang. Tujuan saya cuma mau cari kaos oblong sing dituku semacam. Kenapa? Nggak salah, saudara. Karena yang dia pikirkan tuh banyak. Wah, aku nggak baju, mau anakku piye? Iki kita bagus nih, gue seren lho, Pak. Pak nih, apik nih gue seren. Wes tuh kok keseren? Asira? Loh, saudara masih pikirnya begitu. Itu perempuan dan itu benar, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kenapa? Yang dipikirkan banyak. Kalau laki-laki, ya wis, untuk kaos, ya kaos tok wis. Aku ora mikirin anak-anak, ora tak tukoke apa-apa gitu, saudara. Saudara yang dikasih. Dan kadang kebalikannya itu begini. Saya ingat dulu. Istri kalau sudah masak nih buat pertama, sing dingengehke yang pertama suaminya. Bener gak? Padahal harusnya yang makan pertama itu anaknya. Jadi saudara yang inilah pikiran perempuan. Makanya Hawa itu punya pikirannya panjang. Apa yang dia, oh ya aku begini. Dia ingat akan suaminya. Suamiku juga butuh makanan. Sekalipun itu salah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada 4 yang saya catat. Orang yang gak punya uang, yang dia butuhkan uang saat itu. Saya butuh, mau dikasih makan, yang penting saya punya uang, wis tenang. Besok punya ngoni sekolah ada, besok saya buat beli ini ada. Orang yang lapar, yang dia butuhkan adalah makanan, saudara. Orang yang gak punya baju, yang dibutuhkan baju, saudara. Dan banyak sekali yang seperti itu terjadi. Nah, kita akan lihat selanjutnya, saudara. Kebahagiaan akan kita rasakan jika apa yang kita butuhkan itu disediakan. Pasti, saudara. Dan itu sudah hukum alam. Kita itu akan merasa sukacita, berbunga-bunga, bahagia, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kalau apa yang saya butuhkan itu ternyata disediakan. Itu semacam, kalau bahasa kerennya, surprise, kejutan, saudara. Saudara yang saya pernah, hal itu saya alami. Berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ada kali ini. Ini MK-nya mau dikasiran. Waktu itu nih. Ya tahun 2014, 13 kalau nggak salah, 13 atau 14. Nah, sekali waktu ternyata waktu itu saya dikerjain sama Rio, sama Bugem, sama yang lain. Saya ini biasa paling konten dalam ibadah, entah itu MK atau ibadah raya. Kemudian saya sudah di mobil, terus dulu waktu itu masih ingat saya masih ada di Karut. Masih ada Karut waktu itu. Ini sudah nih. Ini sudah jam 5:30 nih. Ini harusnya kalau MK ini kan dari Selasa kan harusnya udah jalan. Saya jam 5 kadang saya udah jalan. Ini orang kok tenang semua. Bugem juga yang biasanya sudah siap-siap, nyantai aja. Ini kan membuat, waduh, emosinya mulai nggak stabil. Saya di mobil nih, tak klakson. Sudah tak klakson malah Rio naik motor. Keluar lagi, alasannya mau ke Indomaret dulu. Saudara, ternyata apa yang dia lakukan itu memang ngerjain saya karena waktu itu pas ulang tahun saya, saudara. Loh, begitu saya udah klakson udah jam 6 kurang nih, nyaris saya mau berangkat duluan sendiri. Waktu lu kok ada Pak Ari dari Ambarawa. Loh, nopo ini gak ada acara? Oh, ternyata dari mana-mana pada ngumpul di rumah. Saudara, hal yang tadinya membuat saya kesal jadi kebahagiaan yang luar biasa. Ternyata ibadahnya sudah dipindah ke Ngetasan dan saya nggak ngerti. Ternyata MK-nya sudah dipindah sehingga yang jemaat kasiran datang, Lelo waktu itu, terus dari Ambarawa ada yang datang. Nah, hal yang saya butuhkan ibadah
Bukan ulang tahunnya saudara, karena ulang tahun saya diulang tahunin, nggak diulang tahunin ya tetap umurnya nambah. Jadi saudara ya, ternyata satu kebahagiaan yang berubah, yang berbeda kalau apa yang dia butuhkan itu terjadi saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tapi kalau sesuatu yang kita berikan itu salah, saudara, hal yang tadinya bahagia yang mau kita buat justru membuat jadi tidak bahagia. Saya kasih contoh, yang tadi contoh saya. Sekali waktu saya mau ngasih surprise itu Bugem, saudara. Begitu dia mau ulang tahun, saya pergi ke Solotigo. Niat sendiri belanja. Saya beliin apa? Kosmetik. Saudara, wah wis tak bungkus rapi, tak dokok ngisor dipan. Ben ora kelihatan. Kan namanya surprise kok. Lah kalau kelihatan kan wis tak umpet kesik, saudara. Nah, begitu hari hanya ulang tahun tak kasih. Ternyata tidak menyenangkan dia. Kenapa nggak menyenangkan? Karena nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Harusnya surprise-nya seneng dong. Tapi kosmetik itu cocokan. Betul nggak? Nah ora cocok ya ora iso. Bedake kudu pas. Coba kalau bedaknya ini skincare dikei tepung sajiku ya ora cocok. Pipine dadi kriuk-kriuk, saudara. Berbeda. Makanya akhirnya dia bilang gini, makanya nak mau beliin itu ngomong, aku nggak pakai ini. Wah saudara, kalau saya bilang begitu, saudara, kalau mau belinya, lah nak ngomong kan namanya bukan surprise, saudara. Kalau ngomong itu namanya bukan surprise. Wong namanya surprise kok, kejutan ya harusnya tidak ngomong, saudara. Nah inilah yang terjadi, orang kebahagiaan itu akan kita rasakan jika apa yang kita butuhkan itu disediakan, saudara. Dan itu pasti akan menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa kalau itu memang kita membutuhkan hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama saudara, yang dibutuhkan manusia kepada Elohim, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah keselamatan. Amin. Sehingga kalau saudara tidak diberikan keselamatan oleh Bapak Yahweh, saudara mau berusaha pakai apa untuk menyelamatkan diri di penghakiman kekal? Benar nggak saudara? Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah keselamatan yang dari Elohim. Makanya kita membutuhkan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, saudara mau dikasih apapun. Saya punya uang banyak apapun, kekayaan, tapi kalau nggak selamat buat apa? Saya punya kecerdasan yang hebat luar biasa, tapi kalau saya nggak selamat, ya buat apa? Saudara yang dikasih, saya punya kehilangan yang besar, jemaatnya banyak, tapi diri saya sendiri nggak selamat, buat apa? Yang dibutuhkan umat Elohim adalah keselamatan kekal. Amin. Di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Kiko ahaf Elohim edha olam at kinatan et benu yehido lemaan lo yuvatkol elayin hal kaye olam. Di situ sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Artinya saudara, kebahagiaan kita yang sesungguhnya itu bukan kalau aku bisa ibadah, saya bisa diberkati luar biasa, bukan. Tapi karena saya sudah diselamatkan oleh Yesus HaMashiach. Amin. Saya sudah dipilih oleh Bapa Yahweh melalui Yesus HaMashiach dan saya diselamatkan dalam kehidupan saya kekal. Amin. Kita nggak perlu berusaha nyari, hanya memelihara keselamatan itu jangan sampai lepas dari tangan kita. Kita sudah dikasih keselamatan. Kalau orang bilang, wah saya sudah dipilih Pak, saya nggak mungkin. Yudas Iskariot yang milih itu Yesua sendiri. Tetapi karena dia tidak melekat kepada Yesua, justru dia lari dan jatuh ke dalam dosa bahkan binasa. Oleh sebab itu kita sendiri yang menjaganya, saudara. Yang milih Yudas Iskariot itu Yesua loh, saudara. Kita sudah dipilih, tapi kalau kita tidak memegang erat keselamatan yang dari Bapa Yahweh, maka kesulitan justru berat dalam diri kita. Lanjut ya. Terus. Nah, selanjutnya sudah kasih dari Bapa Yahweh. Kebutuhan manusia orang berdosa di dunia ini adalah penghapusan dosa bagi keselamatan kekal kita.
Jadi yang kita butuhkan saat ini, saudara, kebahagiaan itu yaitu apa? Penghapusan dosa, saudara. Kalau ada orang punya tanggungan, saudara, saya punya utang, tahu-tahu dia bilang ini, sudah Pak, Bu, ora usah mikir, semuanya sudah tak lunasin. Bahagia gak, saudara? Saya dulu ingat, saya belum menikah sama Bu Gem ini. Bapaknya Bu Gem ini dulu uangnya, duitnya banyak, duit toko. Dia suka orang minjem tukoknya motor, nanti ngangsur gitu. Nah waktu itu saya belum nikah sama dia. Kemudian waktu itu saya naik motor, saya bilang gini, Tok, anterin saya mau nemuin orang-orang yang dulu minjem sama saya, yang tak beli motor terus ngangsur. Dan itu masih banyak tuh, saudara. Saya beberapa, mungkin ada 3 kalau 4 atau enggak 5 nih, sekitar orang yang saya samperin sama bapak itu. Begitu sampai orang sana, terus orang bilang, aduh Pak, kesini saya belum punya gini. Terus bapak itu bilang gini, saya masih ingat, dia bilang gini, Pak, saya kesini ini bukan mau nagih, tapi semua apa yang bapak sudah tanggungkan nggak usah dipikir, saya sudah ikhlas, semua tak anggap lunas, semua loh saudara. Nah orang pertobatan itu seperti itu terjadinya, saudara. Kalau orang sudah dijamah Tuhan, dia tidak memikirkan hal dunia lagi. Saya bilang, loh Pak, waktu itu saya bilang gini loh, Pak bener ini. Iya bener, sudah. Loh saya maksa ngapain, daripada dia punya tanggungan rasanya gak nyaman sama saya. Wis tak lepas ke semua. Dan saya bilang, wah ini banyak, kalau saya kita kumpul ke duitnya so puluhan juta, saudara. Tetapi orang yang mengasihi Elohim seperti itu. Ada sebuah kisah ilustrasi yang menurut saya luar biasa. Dulu saudara, zaman masih ada perbudakan, manusia itu diperjualbelikan untuk menjadi budak. Salah satunya seperti Yosef, saudara, yaitu Yosef anaknya Yakub. Dia dijual sebagai budak. Dia harus dijual ke Khalifah Media, kemudian ke Ismail, dan kemudian kepada Potifar di Mitsrayim. Dia dijual, manusia diperjualbelikan. Sekali waktu di pasar gelap, di mana ada perempuan yang diperjualbelikan, saudara. Dan sekali waktu lelang orang itu terjadi luar biasa. Kemudian ada orang yang tampan dan ganteng, saudara. Dia bilang, ini saya mau beli perempuan itu. Padahal perempuan ini adalah perempuan yang berkulit hitam, saudara. Kemudian dia bilang, dia sudah merasa kebenciannya luar biasa, saudara. Kemudian setelah dibayar, transaksi semua selesai, dibawa pulang lah. Ya jelas pasti pakai rantai, zaman dulu kan begitu. Kemudian dibawa pulang. Si perempuan ini masih jengkel, kesel nih. Nanti saya jadi budak, saya gak bisa pergi kemana-mana, saya diatur, mungkin bisa terjadi kekerasan dan luar biasa. Dan setelah sampai rumahnya, si orang yang tampan dan ganteng itu dia bilang begini. Dia ambil kunci, dia copot. Dia katakan begini, hari ini juga kamu bebas. Karena saya membeli kamu bukan untuk jadi budak saya, tapi karena saya mau membebaskan kamu. Kira-kira perempuan ini apa yang dia lakukan, saudara? Dia justru menangis tersungkur dan dia katakan, mulai hari ini saya akan melayanimu dan mengikut engkau. Itu gambaran kita dengan Yesus. Jadi seringkali kita mau dibebaskan Tuhan, tapi kita marah sama Tuhan. Tetapi saat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita dengan darah yang mahal, maka kita bisa nggak kita seperti perempuan itu, mulai hari ini Bapak Yahweh Besar Yesua, saya akan menyembah engkau menjadi Elohim saya satu-satunya sampai selama-lamanya. Amin. Jadi benar-benar kita ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh. Kita lanjutkan, saudara. Ya, saudara perhatian, kenapa handuk itu bisa kotor? Ya, padahal dipakainya sehabis mandi. Betul nggak? Saudara yang di sini habis mandi handukan siapa? Semuanya. Habis mandi, saudara, terus kita handukan. Kalau sudah mandi bersih kan? Tapi kenapa begitu dipakai, saudara, handuknya kotor? Di sini yang mulai beli handuk pertama, habis mandi, terus dihandukan, nggak pernah dicuci mana? Ya ada nggak? Enggak, saudara. Kenapa handuk itu dipakainya orang sudah bersih? Sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, tapi handuknya tetap bisa kotor. Ada yang tahu? Kenapa, saudara? Ya, kenapa handuk yang seperti ini, ya,
Dipakainya itu setelah bersih, nggak usah handuk deh yang besar yang dipakai udah mandi. Kita cuci tangan di wastafel ada handuk kecil. Kita udah cuci pakai sabun bersih, terus dilap. Kotor nggak? Kotor, saudara. Kenapa handuk yang dipakainya setelah bersih? Kecuali kalau handuknya pulang dari ladang, makmu nyileh handuk wih keringetan, wah lain. Ini habis mandi loh saudara. Dimana kita sudah bersih tapi masih bisa kotor. Kita akan lanjutkan ya. Yang pertama, sebersih apapun kita mandi, masih membutuhkan handuk yang bisa menempelkan kotoran yang masih tersisa. Sehebat apapun kita itu berusaha untuk membersihkan dosa kita, tetap kita masih membutuhkan Tuhan. Sampai di sini paham? Yang pertama, saudara. Yang kedua, tugas handuk itu hanya mengeringkan, bukan membersihkan. Tapi tugas handuk itu hanya mengeringkan tubuh dari air. Yaitu bukan untuk membersihkan, ben resik enggak, tapi mengeringkan. Bisa saja handuknya menjadi kotor. Kenapa? Karena air yang kita buat untuk membersihkan itu masih ada kotorannya. Paham saudara? Oleh sebab itu manusia sebebas apapun berusaha dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya, untuk membersihkan dirinya itu dari dosa, dia tetap membutuhkan darah Yeshua HaMashiach. Makanya kalau orang sudah percaya Yeshua, meninggalkan Yeshua, jangan mau pakai darah siapa menyelamatkan dirinya. Sampai di sini paham saudara? Oleh sebab itu yang pertama, ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang handuk ini saudara? Yang pertama, sebersih apapun kita membersihkan tubuh, jiwa, dan roh kita ini dari dosa, kita masih membutuhkan Tuhan yang bisa menyerap semua dosa kita. Jadi sebersih apapun kita sebaik apapun saudara. Makanya seringkali saya memberikan satu contoh. Kita kasih, ada saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada gambar kertas nih HVS. Kemudian kalau saya kasih retreat atau apa, tak kasih titik di situ saudara, hitam nih. Terus kemudian tak tunjukin sama orang. Apa yang saudara lihat? Saya gitu. Dia pasti akan lihat titik hitam. Kenapa yang dilihatnya titik hitamnya, nggak putihnya yang jauh lebih banyak? Seringkali orang melihat itu. Sebaik apapun yang kita kerjakan, belum tentu semuanya sempurna di hadapan orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita sudah berusaha, makanya kita membutuhkan Ruach HaKodes untuk memampukan kita. Amin. Membutuhkan Tuhan supaya apa, saudara? Seperti di dalam kitab suci yang kita baca tadi, Injil Yohanes. Karena kasihnya Bapa Yahweh itu, dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang lihat, kita tetap membutuhkan Tuhan. Sehat, bagus, wonge wis api kayak apapun, saudara sudah baik, sudah tulus, sudah tetap membutuhkan kasih Yesus HaMashiach. Kita lihat ayatnya, Yesaya 1 ayat 18. Lekunawi Weniwat kah yomar Yahweh im yihyu kataihem kasalim kaselek yalbinu im yait dimu katola kat semer yihyu. Datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama Yahweh berfirman. Sekalipun dosa-dosamu merah seperti dosamu seperti kirmisi, artinya merah, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, yang bisa memang membersihkan total hanya kuasa darah anak domba Yesus HaMashiach. Hanya Bapa Yahweh Elohim. Makanya handuk itu sudah dipakai waktu kita mandi, sebersih apapun kita, tetap handuknya akan menjadi kotor. Sebersih apapun kita lakukan, kebaikan kehidupan kita membutuhkan darah Yesus HaMashiach untuk menyucikan dosa kita, sehingga kita boleh keselamatan. Sampai di sini paham saudara? Ya, yang kedua, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, yang kedua, bersyukurnya kita, ini kita bersyukur ya, jika segala dosa kita dibersihkan oleh Adonai Yesus HaMashiach. Artinya kita bersyukur. Waktu ada perempuan yang berdosa dan mau dihukum mati, Yesus katakan, aku tidak menghukummu. Coba, kalau Yesus menghukum ya jelas hukuman Tuhan itu cuma
surga apa neraka. Pilihannya cuma itu. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak menghukummu. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya diberi kesempatan untuk kamu memperbaiki diri dengan baik. Jadi saudara, kita bersyukurnya kita itu jika dosa kita sudah dihapuskan, sudah dibayar tunai. Makanya istilahnya itu bukan lunas, tapi cash, saudara. Dan Yesua membayar kita, dosa kita dibayar, tubuh jiwa roh kita dibeli oleh Yesua itu dengan darahnya yang mahal dan cash, bukan lunas. Kenapa kok bukan lunas? Karena orang kredit pun iso lunas. Yesua itu mengorbankan dirinya sekali dan selamanya untuk kita. Nah, kalau lunas itu kan nyicil, kan kita nggak dicicil toh. Dosanya Mbak Yani dicicil Yesua Hamas yang enggak. Dosanya Pak Nowo dikredit juga per tahun seumur enggak. Tapi sekali Yesua dikorbankan, saat itu juga terjadi karya penyelamatan. Amin. Jadi makanya tunai cash wis gak tersisa, tidak ada tinggalan dosa lagi. Tinggal kitanya yang menjaga supaya hidup kita tetap benar dan tahir. Amin, saudara. Jadi bersyukur. Kenapa kadang saudara kalau kita di jamah Tuhan kita nangis? Dulu waktu saya bertobat saudara, kecil banget. Ternyata saya di hadapan Tuhan itu kecil. Saya masih ingat. Saya bertobat itu waktu saya perjamuan. Dan saat saya masuk ke tempat ibadah itu, yang saya ingat lagunya cuma begini. Dari awal sampai akhir saya nggak tahu. Padahal seumur-umur saya nggak pernah nangis masuk ibadah. Tapi begitu nyanyi lagu pujian ini, ku datang pada salib itu, ku lihat siksanya Tuhanku, dan ku sujud pada kakinya. Sekarang ku dapat ampun dosa. Wah, begitu dengar lagu itu saudara, saya nangis. Kayaknya apapun yang pernah saya lakukan dosanya itu kayak televisi di sini saudara. Semuanya tercatat, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Dan ternyata di hadapan Tuhan sangat kecil sekali yang dulu saya banggakan. Dulu saya pernah berbuat dosa ini, wah semuanya kelihatan. Dan hari itu saya mengalami zaman Tuhan dan saya bertobat. Mulai hari itu saya nggak mau yang namanya saya ngomongnya nggak baik, hidup saya mulai dirubah. Sampai akhirnya saya ngambil keputusan Tuhan hari ini saya mau puasa. Saya puasa 3 hari 3 malam, puasa Esther yang saya lakukan. Sudah itu puasa 3 hari, hari kedua itu paling berat. Diajak ibadah di luar, kon bawa galon air sing gede coba. Wis poso ndelok lain itu makan enak kabeh. Bawa galon, jalannya jauh saudara. Tetapi itulah didikan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan kalau mendidik kita itu, nih tak tunjuk ini, kowe saiki poso, delengen ngarepmu makanan kabeh. Tapi saya nggak marah, justru saya tenang. Tuhan ini ujian buat saya sampai 3 hari saudara. Dan itu membuat saya diajar oleh Bapak Yahweh luar biasa. Sejak saat itu saya senang mulai puasa, rajin saudara. Makanya puasa 3 hari itu paling berat bukan hari pertama atau ketiga, hari keduanya. Hari ketiga itu kalah melenggang saudara. Wes mau digoda kayak apapun enggak. Karena kalau puasa itu kalau nahan makan tuh kecil, nahan hausnya sini. Aduh rasanya wis gitu dipameri jus kok enak saudara. Wis kayak gitu coba kalau kita pas puasa. Oh no nanti share lisan itu. Sasira lewat go es krim. Apalagi kalau mau makannya sambil nikmatnya, sedapnya, aduh, saudara, rasanya itu saudara, bener-bener. Tapi itu ujian, makanya apa yang kita ini lakukan sangkali justru Tuhan perhadapkan. Kalau kita melakukan hal dosa, misalnya pasangan perselingkuhan, mulai sing dipameri nak wong lanang lah cewek ayu terus. Iki nopo sih ning karepku wong lewat kok ayu. Padahal Tuhan ajar kita supaya kita kuat. Sama saudara, kalau perempuan sabar, aku dipuju nih ganteng, sing lewat gagal kabeh saudara. Saudara ujiannya banyak. Wong poso ya makanan. Sing nggak punya uang ini orang nih, ada orang nggak punya duit lagi, oke bener-bener pas. Di depannya orang lagi nih, orang kaya nih, duitnya dipamer nih. Wis iki butuh duit akeh dipameri saudara. Sudah tahu kita jalan kaki, ono wong naik mobil, langsung tok duluan ya. Coba saudara bayangin, hampir kek numpak kek gitu loh. Kadang Tuhan peradaban seperti itu.
Jadi kita mampu nggak? Kita lihat ayatnya saudara ya. Lihat. Yohanan pasal 1 Yohanan 1 ayat 9. Imnit wade et hatotenu na emanhu betsadik lislo lanu et hatotenu ultaher et nafsenu mikalaun. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Ternyata untuk membersihkan butuh pengakuan. Makanya jangan sombong, nak salah yo, saya minta maaf. Bisa gak kita minta maaf? Gak egois. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, jika kita Tuhan ampuni saya berdosa. Hari ini kenapa Tuhan, hari ini tadi saya itu kok ngambil barangnya orang, misalnya gitu, kok pengen nah buang rasa itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, sehingga Dia akan mengampunkan. Makanya butuh pengampunan yang luar biasa. Pengakuan bahwa saya berdosa. Tuhan ampuni saya orang berdosa. Perhatikan, ada orang Farisi, ada orang ahli kitab berdoa, ya Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, aku berdoa karena aku tidak seperti kebanyakan orang, pezina, pemungut cukai. Doa itu bukan seperti itu. Kemudian ada orang yang berdosa, dia seorang pemungut cukai, dia kata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni saya. Justru Yesus katakan, Dia yang doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada kerendahan hati. Amin. Jadi doa itu bukan mengutuki. Ono wong doa kok, saya berdoa Tuhan ben kai celaka. Saya berdoa Tuhan biar kai jadi miskin. Kok doa kok mengutuki? Doa itu kita membutuhkan Tuhan. Yesus itu ajaran kita itu justru malah mengampuni. Justru Tuhan itu mengajarkan kita supaya memberkati, bukan mengutuki. Lah kok inilah ada orang celaka kok malah seneng. Makanya saya paling gak suka kalau ada orang bilang, tuh lihatin tuh, dia suka nih, tangannya suka nunjuk-nunjuk orang nih, makanya lengannya waktu jatuh patah. Saudara, dia patah itu bukan karena Tuhan menegur dia, tapi karena dia tidak melekat sama Tuhan. Karena orang yang sakit saja Tuhan sembuhkan kok. Masa ini orang yang sehat dibuat sakit? Tidak, tapi karena dia tidak melekat sama Elohim. Dan karena dosa itu pasti ada resikonya. Paham saudara? Lanjutnya ya. Yang kedua ayatnya ya. Yang ketiga, kotor tubuh kita bisa dimandikan atau dibersihkan. Namun kotor karena dosa, kita membutuhkan Adonai Yesus HaMashiach untuk membersihkannya. Amin. Kotornya tubuh kita bisa cuci, mandi sehari 7 kali, 3 kali, segala macam bisa. Tapi kotornya karena dosa di hati kita hanya butuh Yesus HaMashiach. Bukan butuh untuk dimandikan. Kowe kakean dosa tak tusi kene, enggak. Saudara mau baptis 7 kali pun sehari, wis baptis ki ngampuni dosa. Tapi kalau melakukan terus, sama saja itu namanya berubah. Tapi kalau kita sekali Tuhan ampuni saya dan saya sudah tidak akan mengulangi, itu namanya pertobatan. Amin. Jadi saudara, kotornya tubuh kita itu bisa dibersihkan, dimandikan. Tapi kotornya kita karena dosa, hanya Yesus HaMashiach yang sanggup membersihkannya. Kita lihat ayatnya. Misle atau Amsal 20 ayat 30. Kafurot petsa tamruk bera umukot kadrefaten. Bilur-bilur sebuah luka dapat membersihkan kejahatan, dan pukulan-pukulan dapat membersihkan lubuk hati. Coba bayangkan, seharusnya kita yang mengalami aniaya, harusnya kita yang dihakimi, tapi Yesus HaMashiach menggantikan kita, saudara. Harusnya kita yang dipukul, harusnya kita yang teraniaya, harusnya kita yang disalibkan, harusnya kita yang dihukum. Tetapi Yesus mau menggantikan kita. Supaya apa? Untuk menyelamatkan kita. Amin, saudara. Jadi bilur-bilur sebuah luka dapat membersihkan kejahatan. Wis kejahatan kita dihapuskan. Aku nggak lihat kejahatanmu, tapi aku lihat jiwamu yang sudah saya selamatkan. Dan pukulan-pukulan membersihkan lubuk hati. Harusnya kita mengalami aniaya itu. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Sudah siap? 1, 2, 3.
menjadi tahir bersama Aba Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach adalah suatu kebahagiaan. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara kita.